Francesco Bagnaia tahun depan akan bertandem dengan rivalnya Marc Marquez. Berada di satu tim yang sama, Bagnaia mendapatkan pertanyaan, apakah dia sudah mulai memikirkan seperti apa memiliki Marc Marquez sebagai rekan setimnya? Terkait masalah itu, Bagnaia mengindikasikan tak terlalu memikirkannya saat ini. Lagi pula, dia sudah tahu seperti apa kemampuan pembalap asap Spanyol itu. Sebagai calon rekan setim Marc Marquez, Bagnaia diperingatkan untuk mewaspadai permainan psikologis pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Soal yang satu ini, Bagnaia tak gentar dan yakin permainan mental tak akan bekerja padanya. Sebab Bagnaia sendiri sangat percaya diri bahwa kekuatannya adalah di sisi mental. Marc Marquez memang dikenal sebagai pembalap yang mendominasi di garasi. Tapi sepertinya Francesco Bagnaia tak akan membiarkan hal itu terjadi di tim utama Ducati. Menurut pendapat Michael Laverty dari TNT Sport, Bagnaia mungkin terlihat seperti orang yang pendiam. Namun sebenarnya pembalap jebolan Akademi VR46 itu adalah sosok yang agresif. Persaingan Bagnaia versus Marquez sepertinya akan menjadi salah satu hal menarik yang mewarnai MotoGP musim depan. Pecco Bagnaia menang setelah memulai balapan dari posisi kedua, melewati Andrea Iannone yang meraih pole dan kemudian finish terdepan. Sedangkan drama terjadi saat Marc Marquez mengalami senggolan dengan Nicolo Bulega pada akhir balapan. Bulega yang hampir meraih podium 3 terpaksa tertegun di tepi lintasan usai mendapat serangan dari Marquez pada akhir lomba. Pembalap 31 tahun itu melakukan manuver cukup agresif dari sisi dalam di tikungan terakhir yang berakhir cukup kontroversial. Usai kejadian tersebut, Marquez pun langsung mendapat sorakan dari para fans Ducati yang berada di tribun sirkuit Misano. Pembalap tim Gresini Racing itu dianggap balapan terlalu agresif, padahal itu hanya balapan friendly yang seharusnya tak disikapi dengan terlalu serius. Karena jika terlalu agresif, maka bisa saja pembalap akan mengalami cedera dan akan mengganggu kompetisi asli mereka entah di MotoGP ataupun World SPK. Apalagi Bulega sedang mencoba mengejar Toprak Razgatlioglu yang sedang berjaya di World SPK bersama BMW. Marquez sendiri sempat menyangkal terlibat senggolan dengan Bulega, meski pada tayangan ulang disinyalir ada manuver terlalu agresif di sana. Marquez pun sudah meminta maaf kepada tim Aruba.it Racing, sedangkan Bulega terlihat sempat sangat kesal dengan manuver tersebut. Mengetahui bahwa ia mendapat sorakan dari penggemar, Marquez pun tidak mau ambil pusing dan yakin hubungannya dengan penggemar akan membaik. Pembalap tim Pramac Racing Jorge Martin tak menutup pintu untuk kembali ke Ducati meski akan membela tim Aprilia Racing di MotoGP 2025 mendatang. Pernyataan itu dikatakan Jorge Martin saat menghadiri acara besar World Ducati Week 2024 pekan ini. Dengan usianya yang masih 26 tahun, Martinator merasa masih memiliki potensi karir balap yang masih lumayan panjang di MotoGP. Maka dari itu, bisa saja pembalap asal Spanyol tersebut kembali ke Ducati setelah berpetualangan dengan pabrikan lain. Martin pun tak menyesal bergabung dengan Ducati meski pada akhirnya masih belum mendapat apa yang diinginkannya, yakni untuk menjadi pembalap utama di sini. Di sisa waktunya bersama Pramac Racing musim ini, pembalap bernomor 89 ini akan berusaha tampil maksimal dan meraih hasil terbaik. Martin menegaskan bahwa komitmennya untuk balapan dengan semaksimal mungkin tidak pudar, meski sudah pasti tidak akan balapan dengan Ducati lagi musim depan. Ia juga tak menutup potensinya untuk bisa merebut gelar juara dunia pada tahun terakhirnya bersama Ducati. Kembalinya Yamaha ke barisan depan atau setidaknya ke grup terdepan di MotoGP terbukti sulit bagi Yamaha. Dengan hanya 2 motor di lintasan, menganalisis data dan membuat kemajuan berdasarkan data tersebut merupakan proses yang jauh lebih sulit dibandingkan dengan Ducati yang memiliki 8 motor. Berbeda dengan Ducati, Yamaha memiliki keuntungan berupa kelonggaran dalam regulasi. Meski demikian, masih butuh waktu untuk mengubah M1 menjadi motor yang mampu meraih kemenangan lagi, seperti yang ditekankan oleh Direktur Tim Yamaha Massimo Merecali dan pembalap Yamaha Fabio Quartararo baru-baru ini. Namun demikian, tidak seperti kubu Honda, ada tanda-tanda nyata bahwa kemajuan sedang dibuat di kubu Yamaha.
Berkat tes privat yang produktif di Valencia pada Juni, spesifikasi mesin baru segera dibawa untuk balapan akhir pekan berikutnya di Assen. Mesin ini seharusnya sudah bisa digunakan di awal musim. Namun karena beberapa hari uji coba yang terganggu oleh hujan, pabrikan berlogo Garputale itu harus menunda debut balapan dengan mesin baru ini. Ketika waktunya tiba di Assen, ada umpan balik positif langsung dari Fabio Quartararo dan Alex Rins. Barangkali menekankan bahwa mesin baru ini merupakan keunggulan utama dari M1 edisi sekarang. Namun demikian, spesifikasi Yamaha M1 2024 masih jauh dari sempurna, baik dengan spesifikasi mesin lama maupun baru. Baik Quartararo maupun Rins belum pernah masuk ke posisi 5 besar pada balapan minggu sejauh musim ini. Puncaknya adalah saat El Diablo sampai ke posisi ketiga pada balapan Sabtu di Jerez. Namun karena penalti tekanan ban, peringkat ketiga dibatalkan sehingga ia merosot ke posisi kelima. Ketika ditanya apa kelemahan terbesar Yamaha saat ini, Meregali menjawab dengan dua area. Yang pertama elektronik, yang kedua bobot motor. Brand asal Swedia Husqvarna dipastikan menarik diri dari kejuaraan Moto2 dan Moto3 musim depan. Husqvarna menyusul saudaranya Gas-Gas yang beberapa pekan lalu juga diumumkan mundur dari kejuaraan MotoGP 2025. Keputusan ini tak lepas dari manajemen Pierer Mobility AG yang memutuskan untuk mengubah strategi marketing mereka di Grand Prix. Brand yang akrab disebut Husky akan lebih difokuskan untuk segmen off-road khususnya di MXGP dan beberapa kejuaraan serupa. Gas-Gas yang ditarik dari MotoGP sebenarnya tidak benar-benar pergi dari Grand Prix, karena ada wacana untuk diturunkan ke Moto3 bersama tim Tech3. Sedangkan branding KTM akan dibuat lebih kuat di segmen road race secara penuh baik dari kelas Moto3 hingga MotoGP. Ditariknya Husqvarna dari Moto3 dan Moto2 sekaligus menghentikan kemitraan mereka dengan tim Intech GP yang sudah bertahun-tahun bermitra. Jadi tim Intech GP diharuskan untuk mencari induk pabrikan lain di Moto3 musim depan meski tak menutup kemungkinan untuk menggunakan mesin KTM. Sedangkan di Moto2 masalahnya agak lebih mudah lantaran Husqvarna tidak memberikan dukungan teknis apapun ke tim Intech GP selama ini. Di Moto2 mereka hanya menjadi sponsor utama tim Intech GP, sedangkan motor dipasok oleh Kalex dengan bantuan mesin Triumph. Teknisinya juga berasal dari tim Intech GP sendiri tanpa adanya bantuan dari KTM ataupun Husqvarna.